Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang hasil penulisan saya, yaitu strategi pemasaran perusahaan Unilever dalam mempertahankan pasar. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan 4 bagian, yaitu bagian pertama yaitu profil perusahaan, bagian kedua itu adalah konsep teori, bagian ketiga ada 5W+1H, dan bagian keempat ada planning. Sekarang kita ke bagian pertama, yaitu profil perusahaan. Unilever Indonesia mempekerjakan 300.000 pegawai dan beroperasi di 75 negara di dunia yang memiliki cabang di Indonesia dengan nama Unilever Indonesia. Unilever Indonesia Tbk tumbuh menjadi salah satu perusahaan terdepan untuk produk home and personal care serta food and ice cream Indonesia. Rangkaian produk Unilever Indonesia mencakup brand-brand ternama yang disukai di dunia seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Walls, Blue Band, Royco, Bango, dan lain-lain. Di sini kita dapat lihat produk-produk dari Unilever Indonesia. Selanjutnya itu bagian kedua, yaitu konsep teori. Di sini saya menggunakan 2 konsep teori, yaitu IMC atau Integrated Marketing Komunikasi dan Marketing Communication Mix. Yang pertama sekarang kita bahas Integrated Marketing Communication atau IMC. Menurut Pfizer Party CKR tahun 2005, IMC atau komunikasi pemasaran terpadu adalah sebuah proses melalui suatu pendekatan terintegrasi untuk mencapai efisiensi yang bersinergi dengan menggabungkan fungsi-fungsi dari komunikasi, sehingga suatu organisasi atau perusahaan dapat menyampaikan informasi terkait usahanya dengan satu makna, suara, dan pandangan. Selanjutnya yaitu marketing mix. Marketing mix itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu advertising, sales promotion, event and experience, PR and publicity, direct marketing, interactive marketing, dan personal selling. Di sini saya akan menjelaskan advertising dalam marketing mix. Advertising dalam marketing mix itu merupakan bentuk dari komunikasi non personal yang medianya adalah media massa seperti TV, billboard, radio, koran, dan lain-lain. Yang kedua itu direct marketing. Elemen ini merupakan bentuk langsung interaksi perusahaan ke konsumen dalam hal promosi. Selanjutnya itu interaktif marketing. Kegiatan promosi yang dilakukan melalui cara interaktif, yang artinya perusahaan dan konsumen dapat saling memberikan feedback secara real. Yang keempat ada sales promotion. Mullin tahun 2004 menyatakan bahwa promosi penjualan adalah serangkaian teknik jangka pendek yang digunakan untuk mencapai berbagai sasaran pemasaran yang efektif. Yang kelima, public relation. Hubungan masyarakat meliputi berbagai program yang dirancang untuk mendukung atau melindungi citra organisasi bisnis atau produk organisasi bisnis tersebut. Yang keenam itu ada personal selling. Komunikasi langsung antara seorang perwakilan penjual dan satu atau lebih calon konsumen dalam upaya memengaruhi satu dengan yang lainnya dalam situasi pembelian. Implementasi IMC pada Unilever. Pada advertisingnya, Unilever melakukan periklanan menggunakan banyak media, baik cetak maupun digital. Contoh medianya seperti baliho, pamflet,
iklan TV, sosial media, dan lain-lain. Direct marketing dalam Unilever yaitu salah satu implementasi direct marketing pada Unilever adalah customer service melalui media email, telepon, sosial media beserta akun e-commerce. Yang ketiga, interaktif marketing mengadakan event yang bertujuan untuk melakukan interaksi secara langsung guna mendapat feedback yang real dari konsumen terkait keinginan dan kebutuhan mereka. Contohnya adalah event dan CSR. Yang keempat, sales promotion memberikan promo atau potongan harga melalui media-media periklanan Unilever. Yang kelima, public relation, beberapa program PR untuk melindungi atau mempromosikan citra company, yaitu yang pertama kampanye cuci tangan dengan sabun Lifebuoy. Yang kedua, program edukasi kesehatan gigi dan mulut. Yang keenam, personal selling. Bentuk implementasi dari personal selling adalah SPG booth, Unilever, dan lain-lain. Yang ketiga, 5W1H. What? Apa sih yang digunakan Unilever sebagai dasar dalam melakukan promosi yang bertujuan untuk mempertahankan pasar? Dengan menggunakan beberapa tools AMC, Unilever berusaha untuk mempromosikan atau mempertahankan pasar menggunakan program dari masing-masing tools AMC yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya, where, di mana proses mempertahankan pasar tersebut dilakukan. Terdapat dua tempat yang digunakan Unilever dalam melakukan strateginya, yaitu yang pertama digital, yaitu dilakukan di sosial media dan akun-akun digital Unilever yang terkait, sedangkan yang kedua adalah tempat atau di mana event atau CSR tersebut dilangsungkan. Selanjutnya, why, mengapa perusahaan membutuhkan strategi dalam mempertahankan pasarnya? Karena strategi ini dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan pasar, posisi brand dari ancaman kompetitor, juga menjaga loyalitas konsumen terhadap brand, serta tidak menutup kemungkinan untuk menjaring calon konsumen potensial yang baru. Selanjutnya, who. Siapakah target pasar Unilever? Sesuai dengan target pasar Unilever, strategi mempertahankan pasar ini membidik ibu-ibu rumah tangga. Selanjutnya itu ada when. Kapankah Unilever melakukan strategi untuk mempertahankan pasar? Karena strategi ini memuat beberapa program, maka strategi ini akan dimulai pada awal pergantian tahun sampai akhir tahun. Maaf, di sini ada typo sedikit. Selanjutnya ada how. Bagaimana strategi mempertahankan pasar? Strategi ini akan menggunakan tools AMC sebagai acuan dalam mempertahankan pasar Unilever. Selanjutnya itu ada planning. Di sini saya akan membacakan analisis SWOT Unilever Indonesia. Strength-nya itu yang pertama, dalam pelaksanaan strategi yang berbasis AMC tools ini terdapat kemudahan karena perusahaan telah memiliki brand equity yang baik, juga telah menjadi top of mind di masyarakat. Yang kedua, strategi yang digunakan ini akan berdampak baik dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, berhubungan langsung dengan konsumen. Yang selanjutnya ada weakness. Yang pertama, strategi ini memerlukan periode waktu yang cukup lama dalam pelaksanaannya
agar tujuannya tercapai dengan baik. Yang selanjutnya ada opportunity. Salah satu peluang dalam strategi ini adalah mendapatkan calon konsumen potensial yang baru juga melindungi konsumen yang telah ada. Yang kedua, memiliki bonding yang lebih kuat dengan konsumen. Yang ketiga, mempertahankan top of mind. Trade-nya itu terdapat brand kompetitor yang melakukan program serupa dengan periode yang lebih awal. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis PT Unilever Indonesia. Politiknya, pemerintah mengeluarkan peraturan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 mengenai perindustrian yang berlaku bagi seluruh perusahaan yang ingin menjalankan kegiatan bisnisnya. Di bagian ekonominya itu, PT Unilever terus melakukan inovasi agar produk yang dihasilkannya tetap diminati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dapat bangkit dari keterpurukan perekonomian Indonesia. Selanjutnya itu sosialnya PT Unilever. Gaya hidup lebih glamor akibat pengaruh globalisasi. Masyarakat saat ini mudah memperhatikan penampilan tubuh. Selanjutnya, teknologi. Digitalisasi membuat para konsumen memberikan pendapat tanpa waktu yang lama dan transaksi melalui online dapat diakses dan digunakan dengan mudah. Selanjutnya itu perencanaan komunikasi pemasaran. Tujuan dari komunikasi pemasaran itu untuk memperkenalkan produk-produk Unilever kepada konsumen dengan tujuan membangun brand awareness yang lebih, juga mempertahankan posisi Unilever beserta produknya agar tetap menjadi top of mind di masyarakat, khalayaknya pelaku rumah tangga. Media yang digunakan yaitu media periklanan, media promosi, dan media tatap muka. Media periklanannya itu dibagi dua, yaitu online dan offline. Online-nya TV, YouTube Ads, SEO, call, dan influencer. Offline-nya itu pamflet, poster, dan baliho. Media promosinya marketplace, Shopee atau Tokopedia, website, sosial media, Instagram, dan retailer. Media tatap mukanya itu pameran atau booth. Taktik pre-periode. 1. Mencari KOL yang tepat. 2. Memilih produk untuk diberikan kepada KOL. Ketiga, menghitung budget yang diperlukan selama Pride berlangsung. Keempat, mencari souvenir untuk dibagikan dalam event soft selling. Yang kelima, membuat surat perjanjian kontrak partnership. Periode aktivitas online. Yang pertama, kampanye media digital melalui pengguna KOL atau influencer dengan memberikan produk andalan Unilever untuk dijadikan konten atau endorse. Kedua, memastikan KOL membuat konten sesuai dengan perjanjian kontrak. Dan yang ketiga, membuat konten promosi di sosial media Unilever guna meningkatkan engagement sosial media Unilever. Aktivitas offline itu, yang pertama, memberikan hadiah atau souvenir kepada konsumen yang membeli produk di pameran atau booth Unilever. Yang kedua, melakukan penyebaran kuesioner terkait dengan pameran atau event yang dilakukan. Selanjutnya itu post periode. Bekerja dengan jurnalis atau reporter untuk meliput acara
atau menyiarkan kabar melalui artikel atau berita. Yang terakhir ada evaluasi. Secara kasar bisa dilihat dari hasil kuesioner yang telah disebarkan sebelumnya. Selebihnya bisa dilihat apakah terjadi peningkatan penjualan atau peningkatan engagement di sosial media Unilever atau produk terkait. Oke, selanjutnya kita beralih ke timeline. Di periode saya menempatkan Instagram Ads pada bulan Maret dan April, influencer atau KOL pada bulan Januari, Februari dan Maret, iklan di TV pada bulan Januari, dan event booth pada bulan Januari. Di periode saya kembali menempatkan iklan di TV pada bulan Juni dengan stasiun TV berbeda dan juga event booth pada kota yang berbeda. Selanjutnya YouTube Ads pada bulan Juli dan Agustus. Di pasca periode saya menempatkan iklan TV lagi pada bulan November dengan stasiun TV yang berbeda. Kemudian SEO pada bulan Oktober dan November. Dan ketiga itu event booth yang terakhir di kota yang berbeda. Selanjutnya evaluasi di bulan November dan Desember. Sekarang kita masuk ke budgeting. Yang pertama itu item KOL atau influencer dengan harga 20 juta dan bekerja sama dengan 10 influencer dengan total harga 200 juta dalam periode 1 sampai 2 bulan. Yang kedua itu SEO dengan harga 50 juta bekerja sama dengan Google dan Mozilla dengan harga 100 juta periode 2 bulan. Partner booth dengan harga 20 juta dengan 3 kota yang berbeda dan total harga yaitu 60 juta. Souvenir dengan harga 25.000 membuat 1.500 souvenir dengan total harga 30 juta 500.000. Selanjutnya YouTube Ads 150.000 untuk periode 150 juta untuk periode 3 bulan. Instagram Ads dengan harga 20 juta periode 2 bulan. Iklan di TV 585 juta dan setiap harinya tayang 3 kali dalam satu hari. Jam tayangnya dari jam 6 sampai jam 12 dengan 3 stasiun TV yang berbeda. Total harganya 14.625 juta dalam periode 25 hari. Total biaya yang dikeluarkan dalam pemasaran untuk mempertahankan pasar yaitu 192.500.000 rupiah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.